Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknologi Informasi yang akan membuat podcast atau bincang-bincang tipis. Saya sebagai moderator Nurfia Cahaya Ramadhani dan rekan saya Intan Nurita Rudratmaja. Saya Fadil Ari. Saya Direktur HUMS. Jadi di sini kita bakal bincang tipis-tipis tentang program makanan bergizi yang gratis yang disediakan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi program makanan gratis ini untuk jenjang SMP, SD, SMA. Terus aku mau nanya nih sama kalian, gimana sih pendapat kalian tentang program makanan gratis ini? Kalau aku lihat ya, di media sosial tuh banyak yang nggak suka. Apalagi anak-anak SD itu loh, bilangnya nggak enak lah, pahit lah, keras lah ngomongnya. Tapi jangan berpatokan sama anak SD nggak sih? Begitu biasanya di rumah kan makannya enak yang junk gitu. Siapa tahu yang lain merasa enak. Jadi anak yang ngomong gitu siapa tahu gini ya, kayak lidahnya tuh nggak terbiasa sama yang hambar-hambar. Kayak mungkin ibunya dibiasain makan yang rempahnya tuh banyak banget gitu ya. Iya. Tapi anak-anak yang di Papua itu mereka sangat bersyukur loh soal adanya program makan gratis ini. Soalnya salah satu dari mereka tuh kayak ekonomi mereka kurang, makanya mereka sangat bersyukur loh soal adanya program makan gratis ini. Jadi sebenarnya tuh ini kan tadi yang anak SD kan, yang di Papua itu apa sih? SMA, SMA? Anak SD. SD juga. Oh, jadi kita nggak boleh berpatokan sama yang kayak satu aja ya. Jadi kita harus melihat semua gitu. Kayak ada juga tuh anak SMA yang kayak sampai di TikTok bilang makasih Pak Prabowo gitu ya. Di Papua juga bilang. Tapi kan tahu dari sebagian wilayah itu ada yang bersyukur, ada yang kakak. Iya, makanya mungkin yang dilakukan pemerintah tuh bagusnya edukasi dulu ya, kayak terhadap makanan bergizi baik untuk anak SD, SMP atau SMA. Karena kan anak SD tuh nggak terbiasa aja sebenarnya dan Masih jujur-jujurnya. iya masih jujur-jujurnya, dan makanan bergizi kan tuh faktanya hambar, kurang enak, ya bahasa kasarnya nggak enak lah, nggak enak. Tapi itu bertujuan buat gizi anak-anak sih, buat yang buat stunting juga mencegah stunting gitu. Iya sih, Perbaikan gizi. memperbaiki. Terus gimana sih kayak kan aku tuh lihat di berita gitu, makanannya lambat 2 jam datang ke sekolah. Itu gimana menurut kalian? Tergantung pemerintah setempat sih. Itu kan udah dikasih anggaran sama pemerintah pusat buat Buat apa tuh? mengalokasikan ke sekolah-sekolah. Nah, tapi kan kadang pemerintah daerah tuh kurang satset gitu lah. Kurang memperhatikan ya. Jadi kayak balik lagi ke pemerintah setempat kan, harusnya ngaturnya gimana, tanggung jawabnya gimana gitu. Tapi ada nggak sih kayak manfaatnya bagi apa ya, masyarakat selain anak-anak yang bersekolah gitu? Menurut kalian gimana? Bisa jadi peluang sih, peluang usaha bisnis gitu loh, bisnis rumah tangga buat yang catering itu kan pesannya di situ. Oh, jadi kayak yang tadinya ibu-ibu nganggur, terus kayak di Papua ya tadi ekonominya yang kurang tuh bisa jadi peluang buat mereka yang kurang ini tapi pintar masak, jadi chef gitu, chef dadakan ya. Tapi ya tetap patokannya bergizi kan. Kan makanannya nggak enak, nggak bergizi lah, gini lah. Tapi kita harus melihat juga kan anggaran yang diberikan pemerintah pusat tuh seperti apa, maksudnya seberapa banyak kan. Terus kayak yang awalnya aja 15 juta jadi 10 juta kan, kayak karena emang saking banyaknya sekolah yang mau dibiayain. Itu kayak gimana sih gambaran kalian tentang anggaran ini, harusnya kemana, atau kayak udah cocok atau gimana? Nah, menurutku kurang cocok ya, karena dananya bisa dilarikan ke fasilitas sekolah,
buat bayar seragam itu yang buat masuk biasanya itu yang awalan itu biar nggak bayar. Oh, itu ada ya biasa yang kayak oh ya aku juga punya pengalaman nih kayak dulu waktu aku masuk negeri, ini sekolah negeri ya, itu biaya seragamnya aja tuh 1 juta. Jadi kayak sayang banget kan. Padahal negeri katanya harusnya gratis. Gratis, tapi iya sih bagusnya balik ke anggarannya tuh ke situ, ke fasilitas. Tapi ya gimana ya, mungkin ini secara bertahap ya, pemerintah pusat tuh secara bertahap misalnya. Jadi kayak ini kan buat gizi kan masuk ke dalam tubuh, nah itu juga mempengaruhi pikiran. Jadi kayak ya kita realistis aja, kayak apa, anak SD, SMP, SMA itu sebagai Penerus bangsa, jadi emang harus sehat-sehat, nggak apa sih stunting, stunting. Oh iya, tapi yang ku dengar-dengar ada anak man yang nggak dapat makanan. Nggak dapat makanan. Nah, menurutku itu ya di berita ya itu apa memang belum sampai aja. Pak Prabowo juga udah bilang tunggu sebentar gitu. Pak Prabowo juga usahakan semuanya dapat kok. Merata ya Iya. semuanya. Jadi kayak karena ini juga masih uji coba dan karena makanannya juga setiap hari ya, jadi kayak emang anggarannya tuh sangat besar. Jadi mungkin sekolah yang nggak dapat tuh masih bertahap itu masih didata gitu ya. Kasihan lagi. Kasihan tapi Iya. ya bertahap. Sabar ya anak man. Kita juga nggak dapat loh, padahal kita juga butuh. Iya sih, kita Pak Prabowo kita butuh anak kuliah nggak makan biasa anak kos. Boleh ya Pak, bisa Pak? Nah terakhir nih, menurut kalian gimana sih cara pemerintah buat ngadepin apa ya, menghadapi problem semua ini yang kayak pro kontra banget? Kan kalian juga tadi ada yang setuju, ada yang realistis kayak gitu kan. Jadi kayak gimana sih pemerintah ngadepin itu? Kalau yang buat aku tadi ya, Mm-mm. itu peningkatan kualitas makanannya dari pemilihan catering juga yang lebih baik, Ya. biar anak SD itu ikhlas gitu loh makannya sampai habis, Ikhlas ya sampai habis. gak disisain. Iya ya, sayang banget ya kalau disisain. Harusnya kayak, tapi penting yang awal penting itu edukasi, soalnya memang makanan bergizi balik lagi tuh nggak enak, kurang enak. Berarti ada edukasi dari sekolah. Ada edukasi dari sekolah. Terus kayak mungkin pemerintah juga bisa lebih mengoptimalkan kerja atau tanggung jawab pemerintah setempat sih. Kayak dari kan ini dari pusat ke pemerintah setempat, terus kayak pemerintah setempat apa ya, ada tangan lagi buat mengarahkan ke sekolah-sekolah gitu. Itu sih. Karena bincang-bincang tipisnya ini mungkin ya sedikit membuka pikiran kita, semoga ya. Jadi ada kata-kata nggak sih buat hari ini? Aku ada kata-kata nih. Apa tuh? Air apa yang bikin penasaran? Air tawar. Salah. Air kosong. Salah. Pasti ada asin. Salah. Nyerah, tit. Maca sih. Aku juga punya kata-kata nih. Mana? Sate apa yang nggak bisa dimakan? Sate. Tusuknya? Arahnya. Salah. Kamu? Kertasnya. Apa sih? Apa ya? Apa dong? Nyerah. Setrika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi